Nah, setelah kalian mengetahui mengenai pendapatan nasional suatu negara, kita ternyata bisa mengetahui mana negara yang pendapatannya besar atau negara kaya dan negara yang pendapatannya rendah. Nah, tapi apakah negara yang pendapatannya tinggi atau disebut kaya ini bisa dibilang memiliki tingkat kesejahteraan atau kemakmuran yang tinggi? Apa masyarakatnya itu sejahtera? Nah, jawabannya ini adalah belum tentu, karena ternyata untuk melihat kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara itu kita harus melihat dari segi pendapatan per kapita dan distribusi pendapatannya. Nah, sebelum kita belajar ke materi pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan, silahkan kalian tonton video berikut. Peran masyarakat bisa dilihat dari PDB per kapita. Ini adalah hasil pembagian total PDB sebuah negara dengan total penduduk negara. Untuk memudahkan, fakta data membaginya dalam beberapa kategori. Di kategori 10.000 hingga 20.000 dolar Amerika ada sejumlah negara berikut. Berikutnya negara dengan PDB per kapita antara 20.000 hingga 30.000 dolar Amerika. Saudi Arabia, Bahrain, Brunei Darussalam, Kuwait, dan Korea Selatan merupakan barisan negara Asia yang berada di kelompok ini. Di kelompok negara dengan PDB per kapita antara 30.000 hingga 40.000 dolar Amerika ada Italia, Guam, Prancis, Andorra, Israel, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Selandia Baru. United Kingdom, Belgia, Jerman, Kanada, Finlandia, Hong Kong, Austria, Belanda, San Marino, dan Australia berada di barisan negara dengan PDB per kapita antara 40.000 hingga 50.000 dolar Amerika. Tiga negara di utara Eropa yaitu Swedia, Denmark, dan Islandia berada di barisan negara dengan PDB per kapita mencapai 50.000 hingga 60.000 dolar Amerika. Ada pula negeri tetangga kita Singapura yang punya PDB per kapita 52.962 dolar Amerika. Selain itu ada Amerika Serikat dan negeri petrodolar Qatar. Di kelompok ini hanya ada satu negara yaitu Irlandia. Negara ini punya PDB per kapita 63.861 dolar Amerika. Kalikan dengan kurs dolar Amerika terhadap rupiah tahun 2016, kita bakal berdecak kagum dengan kemakmuran bangsa Irlandia. Di barisan negara dengan PDB per kapita antara 70.000 hingga 80.000 dolar Amerika ada Norwegia, Makau, dan Swiss. Di planet ini hanya ada satu negara dengan PDB per kapita di atas 100.000 dolar Amerika. Negara itu adalah Luxembourg. Ini salah satu negara terkecil di Eropa dengan luas 2.586 km persegi. Kita tadi sudah keliling dunia, bagaimana dengan PDB per kapita Indonesia? Ternyata Indonesia masih mentok dengan PDB per kapita di bawah 4.000 dolar Amerika. Brazil dan Tiongkok lebih baik dari kita. Sementara India yang berpenduduk banyak hanya punya PDB per kapita sebesar 1.700 dolar Amerika. Data yang dihimpun Bank Dunia di atas tidak terlalu beda dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik. Inilah potretnya. Tahun 2012, PDB per kapita Indonesia sempat menyentuh 3.751 dolar Amerika. Tahun 2014 dan 2015 menurun. Dan tahun 2016 PDB per kapita Indonesia merangkak naik di level 3.600 dolar Amerika. Nah, di video yang kalian tonton tadi adalah tayangan mengenai negara-negara dengan pendapatan per kapitanya.
Nah, kenapa Ibu tayangkan tadi video tersebut? Karena ternyata selain pendapatan nasional, kita juga bisa menghitung pendapatan per kapita. Tujuannya untuk apa sih menghitung pendapatan per kapita dan nanti kita juga belajar distribusi pendapatan? Karena pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan ini adalah sebagai tolak ukur untuk melihat kemakmuran dan kemajuan ekonomi suatu negara. Jadi selain pendapatan nasional, ternyata masih ada beberapa konsep yang kita bisa gunakan untuk mengukur kemakmuran dan kemajuan ekonomi suatu negara. Apa sih pendapatan per kapita itu? Pendapatan per kapita atau istilah dalam bahasa Inggris disebut income per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, biasanya periode waktunya itu selama 1 tahun. Jadi pendapatan per kapita itu adalah pendapatan penduduk suatu negara yang dirata-ratakan. Cara untuk memperoleh pendapatan per kapita ini adalah dengan membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk yang ada di dalam suatu negara. Maka rumusnya kita tulis pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Nah, di sini untuk menghitung pendapatan per kapita, data pendapatan nasionalnya itu bisa menggunakan data PDB maupun data PNB. Jadi, kalau misalnya pendapatan nasionalnya itu kita dapat dari data PDB, maka kita bisa tulis rumusnya menjadi PDB per kapita sama dengan PDB dibagi jumlah penduduk. Kalau misalnya pendapatan nasionalnya itu kita dapat dari data PNB, maka kita bisa tulis rumusnya menjadi PNB per kapita sama dengan PNB dibagi jumlah penduduk. Nah, ini kedua-duanya merupakan rumus menghitung pendapatan per kapita, tapi dilihat dari mana data pendapatan nasionalnya itu didapat, apakah data dari PDB ataukah data dari PNB. Semakin tinggi angka pendapatan per kapita suatu negara, maka semakin tinggi juga tingkat kemakmuran negara. Jadi, jika pendapatan per kapita atau rata-rata pendapatan penduduk suatu negara itu tinggi, maka dapat dikatakan bahwa penduduknya itu sudah sejahtera dan makmur. Karena penduduknya ini mempunyai pendapatan yang tinggi sehingga sudah dianggap bisa mencukupi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Baik itu mulai dari kebutuhan primer, yang pokok, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan barang mewah tersier. Nah, jadi kalau misalnya pendapatannya tinggi, itu bisa mencukupi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Maka dikatakan bahwa yang berpendapatan tinggi ini dikatakan sebagai penduduk yang sudah sejahtera. Namun, jika semakin rendah angka pendapatan per kapita, maka semakin rendah juga tingkat kemakmuran suatu negara. Karena rata-rata pendapatan penduduknya ini rendah, maka bisa dikatakan bahwa penduduknya memiliki pendapatan yang rendah, sehingga belum bisa memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Memenuhi kebutuhan primer yang pokoknya saja mungkin kesulitan, apalagi untuk memikirkan kebutuhan-kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier, yang kebutuhan barang mewah, itu sepertinya sulit untuk dipenuhi. Jadi, kalau misalnya pendapatan penduduknya itu rendah, maka bisa dikatakan bahwa penduduknya itu belum sejahtera. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa pendapatan per kapita di suatu negara itu disebut tinggi atau rendah? Dari mana dasarnya? Nah, ternyata pada tahun 2018, Bank Dunia itu mengeluarkan data mengenai pengelompokan negara berdasarkan pendapatan per kapitanya. Nah, Bank Dunia ini untuk data menghitung pendapatan per kapitanya, dia menggunakan data pendapatan nasional dari PNB. Jadi, data pendapatan per kapitanya itu data dari PNB. Jadi kita bisa sebut datanya PNB per kapita nih, yang dipakai oleh Bank Dunia sebagai acuan untuk mengelompokkan negara-negara. Nah, ada 4 kelompok yang dikelompokkan oleh Bank Dunia. Yang pertama itu adalah negara berpendapatan rendah atau low income economies. Nah, kata Bank Dunia, kalau misalnya negara yang memiliki PNB per kapitanya sebesar 1.035 US dollar atau kurang, itu disebut negara berpendapatan rendah. Kalau misalnya kita konversikan ke rupiah, 1.035 US dollar ini sekitar 15.086.990 rupiah. Jadi kalau misalnya PNB per kapita suatu negara selama 1 tahunnya itu sebesar 15 juta, itu dikategorikan negara berpendapatan rendah.
Di sini kita satuannya pakai dolar ya. Jadi untuk mengkategorikan pengelompokan ini kita harus konversikan dulu ke dalam bentuk US dollar. Nah, kelompok yang kedua adalah negara berpendapatan menengah bawah atau disebut lower middle income economies. Nah, negara yang memiliki PNB per kapitanya sebesar 1036 US dollar sampai 4045 US dollar. Kalau misalnya Ibu konversikan ke rupiah itu sebesar 58.963 sekian. Jadi kalau misalnya memiliki PNB per kapita dari 15 juta sampai 58 juta sekian, itu negaranya berpendapatan menengah ke bawah. Lalu kelompok yang ketiga, negara berpendapatan menengah ke tinggi atau upper middle income economies, itu negara yang memiliki PNB per kapitanya sebesar 4.046 US dollar sampai 12.535 US dollar. Nah, kalau dikonversi ke rupiah mungkin bisa nyampe ratusan juta. Kemudian yang keempat adalah negara berpendapatan tinggi atau high income economies. Itu negara yang memiliki PNB per kapitanya sebesar 12.536 US dollar atau lebih. Nah, jadi untuk pengkategorian negara-negara berdasarkan pendapatan per kapitanya kita mengacu kepada data yang dibuat oleh Bank Dunia ini. Dalam laporan Bank Dunia tanggal 1 Juli 2020 kemarin, status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Gross national income per kapita Indonesia naik menjadi 4.050 dolar Amerika Serikat dari posisi sebelumnya 3.840 dolar Amerika Serikat. Kenaikan status ini harus kita syukuri dan kita perlakukan sebagai sebuah peluang agar negara kita, Indonesia, bisa terus maju, melakukan lompatan kemajuan agar kita berhasil menjadi negara berpenghasilan tinggi dan berhasil keluar dari middle income trap. Lalu negara Indonesia berdasarkan pengelompokan pendapatan per kapitanya masuk ke kelompok yang mana nih? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4? Yuk kita simak video yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana untuk menghitung pendapatan per kapita. Nah, di sini Ibu ada soal. Berikut ini data produk nasional bruto dan jumlah penduduk di 5 negara. Nah, berarti untuk menghitung pendapatan per kapitanya, kita di sini menggunakan pendapatan nasionalnya itu dari produk nasional bruto. Oke, di sini ada 5 PNB di suatu negara dan jumlah penduduk. Nah, di sini ada 5 negara, ada negara Alpha, Beta, Charlie, Delta, dan Gamma dengan PNB negaranya masing-masing dengan jumlah penduduk negaranya masing-masing. Berdasarkan data tersebut, tentukanlah pendapatan per kapitanya dan urutkan berdasarkan pendapatan per kapita dari yang terbesar. Nah, lagi-lagi kalau misalnya Bu Ica untuk memudahkan penghitungan, biasanya Ibu Ica buatkan tabel untuk menghitung pendapatan per kapitanya ini. Nah, jadi kita tulis soalnya, tadi di soal ada nomor, kemudian ada nama negaranya, ada PNB-nya, kemudian ada jumlah penduduknya. Nah, lalu kita tambahkan 2 kolom. Karena tadi dimintanya pendapatan per kapita dan ranking atau urutan dari pendapatan per kapita terbesar sampai terkecil. Nah, jadi kalau Bu Ica selalu menggunakan kolom, kemudian nanti ditambahkan kolomnya sesuai dengan permintaan dari pertanyaannya. Nah, di sini kita bisa langsung hitung saja. Untuk pendapatan per kapita itu rumusnya adalah PNB dibagi jumlah penduduk. Karena tadi data yang diketahuinya data PNB, jadi kita masukkan PNB dibagi jumlah penduduk. Nah, untuk yang pertama, nomor 1, nama negaranya Alpha, PNB-nya itu 3.600, jumlah penduduknya itu 18. Maka pendapatan per kapitanya 3.600 dibagi 18 sama dengan 20. Jadi kita langsung membagi saja PNB dibagi jumlah penduduk. Kemudian untuk nomor 2, nama negara Beta, PNB-nya 27.000, jumlah penduduknya 9, maka pendapatan per kapitanya
PNB dibagi jumlah penduduk 27.000 dibagi 9 sama dengan 300. Kemudian nomor 3 untuk nama negaranya Charlie, PNB-nya sebesar 6.250, jumlah penduduknya 5, maka pendapatan per kapitanya 6.250 dibagi 5 sama dengan 1.250. Untuk nomor 4, nama negara Delta, PNB-nya 22.500, jumlah penduduknya 3, maka pendapatan per kapitanya 22.500 dibagi 3 sama dengan 7.500. Yang terakhir, nomor 5, nama negaranya Gama, PNB-nya 20.000, jumlah penduduknya 20, maka pendapatan per kapitanya 20.000 dibagi 20 sama dengan 1.000. Nah, dari sini sudah kelihatan ya mana pendapatan per kapita yang besar dan mana pendapatan per kapita yang kecil. Nah, lalu kita buat ranking atau urutan. Nah, di sini yang menduduki urutan pertama pendapatan per kapita terbesar adalah yang pendapatan per kapitanya berjumlah 7.500, yaitu negara Delta. Kita tulis rankingnya 1. Kemudian yang selanjutnya terbesar kedua itu adalah pendapatan per kapita 1.250 negara Charlie. Nah, lalu selanjutnya di posisi ketiga dengan pendapatan per kapita sebesar 1.000, itu ditempati oleh negara Gama. Dan posisi keempat dengan pendapatan per kapita 300 itu negara Beta. Kemudian di urutan terakhir di posisi kelima itu dengan pendapatan per kapita 20 negara Alfa. Nah, setelah kita mengetahui berapa pendapatan per kapitanya, kita juga bisa mengelompokkan negara-negara tersebut ke dalam pengelompokan pendapatan per kapita menurut Bank Dunia yang tadi. Untuk negara Alfa dan Beta dengan pendapatan per kapita 20 dan 300 US dollar, berarti negara tersebut masuk ke dalam kategori negara berpendapatan rendah atau low income economy karena PDB per kapitanya itu dia 1.350 US dollar atau kurang. Nah, jadi untuk Alfa dan Beta, dia termasuk kategori negara berpendapatan rendah. Kemudian untuk negara Charlie dan Gamma, dengan total pendapatan per kapita 1.250 dan 1.000 US dollar, itu mereka termasuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income economy karena PNB per kapitanya di kisaran 1.036 sampai 4.045 US dollar. Jadi untuk Charlie dan Gamma itu masuk kategori negara berpendapatan menengah ke bawah. Kemudian untuk negara Delta, nah dengan pendapatan per kapitanya sebesar 7.500 itu berarti termasuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah tinggi atau upper middle income economy karena PNB per kapitanya antara 4.046 sampai 12.535 US dollar. Jadi nanti kalau misalnya Bu Ica minta, tolong kategorikan negara-negara berdasarkan pendapatan per kapitanya, nanti sudah bisa ya. Acuannya adalah tadi pengelompokan pendapatan per kapita menurut Bank Dunia. Nah, seperti yang Ibu Ica sudah bilang, bahwa selain pendapatan nasional, konsep pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan itu bisa menjadi tolak ukur untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara. Tadi kan sudah belajar ya tentang konsep pendapatan per kapitanya, nah sekarang kita lanjutkan ke konsep distribusi pendapatan. Kenapa sih harus ada konsep distribusi pendapatan untuk mengukur kesejahteraan suatu negara? Itu karena dengan konsep ini, nanti kita akan mengetahui apakah pendapatan yang diterima oleh masyarakat itu sudah merata atau belum. Apakah untuk setiap pendapatan yang didapat itu adil, sudah adil diterima oleh semua penduduk di negara tersebut, atau hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Nah, dari distribusi pendapatan ini kita bisa tahu apakah pendapatan itu sudah merata diterima oleh semua penduduk di negara tersebut ataukah tidak. Suatu negara itu bisa dianggap sejahtera adalah dengan melihat bagaimana negara tersebut mendistribusikan pendapatan nasionalnya. Apakah pendapatan nasionalnya itu didistribusikan secara merata ataukah malah timpang. Jadi nanti semakin meratanya pendapatan nasional itu didistribusikan kepada penduduk, maka makin sejahtera negaranya. Tapi kalau misalnya makin timpang pendapatan nasional itu didistribusikan kepada penduduk, maka negara tersebut dianggap tidak sejahtera. Nah, dalam ilmu ekonomi, ketika kita ingin melihat bahwa negara tersebut bagaimana mendistribusikan pendapatannya, apakah secara merata atau tidak, itu kita bisa menggunakan sebuah alat yang namanya kurva Lorenz.
Nah, kurva Lorenz ini adalah sebuah kurva yang memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase jumlah penduduk dan persentase pendapatan yang diperoleh selama kurun waktu tertentu. Nah, biasanya 1 tahun. Bentuk kurva Lorenz ini seperti ini, jadi ada kotak segi 4, di tengah-tengahnya itu dibagi oleh garis diagonal, kemudian di situ ada garis melengkung. Nah, keterangan dari kurvanya itu seperti ini. Yang pertama, sumbu horizontal itu adalah garis OD. OD itu menggambarkan persentase jumlah penduduk. Kemudian, sumbu vertikal garis OE itu menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh penduduk tersebut. Jadi menggambarkan persentase jumlah pendapatan yang diterima oleh penduduk. Lalu yang ketiga adalah garis diagonal di tengah yang membagi tadi kotak tersebut ya, itu adalah garis OA, itu disebut garis kemerataan sempurna. Karena setiap titik pada garis diagonal ini merupakan tempat kedudukan persentase jumlah penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Jadi nanti kalau persentase penerimaan pendapatan dan persentase jumlah penduduknya sama, itu bakal ada titiknya di garis diagonal ini, garis OA. Kemudian yang keempat itu ada garis lengkung OA, itu yang namanya kurva Lorenz. Untuk membaca kurva Lorenz ini, mudah saja syaratnya itu ada 2. Yang pertama, jika semakin jauh jarak garis kurva Lorenz, yang tadi yang melengkung, dari garis diagonalnya, maka semakin rendah tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Lalu syarat yang kedua, jika semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, maka semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Nah, jadi kurva Lorenz ini adalah alat untuk mengetahui bagaimana gambaran distribusi pendapatan dalam suatu negara. Nah, supaya kita lebih paham bagaimana sih membaca kurva Lorenz ini. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan bentuk-bentuk daripada kurva Lorenz dari 3 negara. Ada negara A, negara B, dan negara C. Kita lihat bentuk kurva Lorenz untuk negara A. Di sini bentuk kurva Lorenz-nya itu ada garis diagonal, kemudian di sini ada garis melengkung yang disebut garis kurva Lorenz. Nah, jika garis kurva Lorenz-nya itu semakin mendekati garis diagonal, maka kita bisa menyebut bahwa distribusi pendapatan di negara A itu adalah sangat tinggi. Jadi semakin garis kurva Lorenz-nya mendekati garis diagonal, maka distribusi pendapatannya itu adalah sangat tinggi. Nah, lalu kita lihat di bentuk kurva Lorenz negara B. Nah, di sini ada garis diagonal dan ada garis kurva Lorenz. Kita lihat, di sini garis kurva Lorenz-nya agak mendekati garis diagonal. Tidak dekat ya, tidak terlalu dekat, tapi mendekati. Nah, di sini kita bisa bilang bahwa distribusi pendapatan negara B-nya itu adalah tinggi. Kemudian kita lihat bentuk kurva Lorenz negara C. Di sini ada garis diagonal dan garis kurva Lorenz. Nah, di sini garis kurva Lorenz-nya itu sangat-sangat jauh dari garis diagonal. Maka kita bisa simpulkan bahwa tingkat pemerataan distribusi pendapatan negara C-nya itu rendah. Nah, hal ini sesuai dengan syarat yang tadi ya. Jika semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka semakin rendah tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Kalau misalnya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, maka semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Pembahasan kita sudah selesai untuk materi metode perhitungan pendapatan nasional. Ibu cukupkan sekian. Silahkan untuk kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu share di Google Classroom, dan apabila ada pertanyaan silahkan hubungi Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Equilibrium.